Ya seorang selevel anggota DPD senator tuh kan info intelijennya A1. Oke, Dia oke. nggak mungkin hanya ambil di Bali loh. Dia Mmm, ambilnya di pusat juga, bahkan kalau perlu Tiang ambil di internasional. berarti agenda agenda apa di belakang di balik kasus Unut ini, Ji? Menarik. Pertama, jadi tokoh-tokoh yang Nah, mendukung Prof tokoh-tokoh Antara ini banyak sekali banyak. ya? Mendukung karena kan kita ya selevel Haji Mangku Pastike, Iya, 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 selevel iya, makanya selevel saya heran juga, "Di kok GPS, tiba-tiba mendukung Unut, gimana ini ya, sebenarnya?" Gitu. selevel GPS, selevel Mmm, AWK, ya pasti tahulah apa yang oh, terjadi di apa dalam. yang terjadi dalam, Ji? Gini, Kasus Unut gimana, Ji? Kok kenapa? seolah-olah sepertinya Ji membela Unut, padahal dari yang dirilis oleh kejaksaan itu bahwa untuk masuk ke fakultas tertentu katanya harus bayar Ya. sekian sampai lebih dari 1 miliar gitu. Nah, gimana sebenarnya, Ji? Pertama dari segi historis Tiang Hmm. dapat pesan dari almarhum ayah itu karena Bung Karno itu mendirikan UNUT tahun Oh, Bung 62. Karno yang Ya. mendirikan. Jadi Bung Oke. Karno mendirikan UNUT 62, baru Marahaen Mahendra Data tahun 63, baru bangun Bali Beat, Istana Tampak Siring semua. Dan waktu pendirian ke ayah Tiang ada di samping Soekarno terus. Hmm. Beliau berpesan ke Tiang jaga UNUT apapun yang terjadi. Nah, itu perguruan tinggi merah putih. Nah, jadi Tiang melaksanakan wasiat itu. Kenapa kemarin Tiang bela Prof Bakte sampai Tiang kirim surat loh pada saat Prof Bakte mantan rektor itu Prof di Bakte dan Prof Antara ada hubungan keluarga, Ji? nggak tahu ya tapi mantan rektor. Miripnya. Agak mirip yang lihat. Mirip dua-duanya pernah tersangka gitu ya Eh, sama mantan rektor. Jadi pertama yang Tiang tidak terima, kenapa UNUT ini diganggu? Diganggu sama hal-hal yang menurut Tiang dibuat-buat. Kalau memang korupsi bener, saya hantem paling awal oknumnya. oh, berarti Aji menilai ini belum jelas kasusnya gitu maksudnya. Tiang kan kalau sebelum berstatement, Pasti sudah saya mempelajari. sudah mempelajari dan riset. Tiang Hmm, ini kan sudah dapat ya seorang selevel anggota DPD senator tuh kan info intelijennya A1. oke, oke. Tiang nggak mungkin hanya ambil di Bali loh. Dia Hmm, ambilnya di pusat juga. Bahkan kalau perlu Tiang ambil di internasional. berarti agenda agenda apa di belakang di balik kasus Unut ini, Ji? Menarik. Pertama, gini dulu. Sewaktu kejadian ini, saya udah mulai curiga pada saat dari kejaksaan menggeledah. Nah, Hmm, ini berat dah ini. Ini pasti ada sesuatu kan gitu. Karena kan pertama geledah dulu, iya, dikasih iya, iya. sinyal dulu. Setelah geledah, kemudian apa yang terjadi? Bener, penetapan 3 tersangka Iya, iya. dari bawahan. Kemudian sasarannya sebenarnya si rektor sebenarnya. Cuman Hmm, masih masih di pending-pending aja ini oke, kan oke, gitu oke. ya. Nah, setelah tersangka, malah kepala kejaksaannya malah mutasi. Hmm, Nah, kalau menurut Tiang saya akan inikan terus, saya akan kawal terus nih Ki. Saya nggak didiemin nih Ki. Ya, oke, nanti oke. dengan cara-cara kami lah. Jadi, Prof Antara ini orang baik. Hmm, Kalau kasus ini, ya, ini kan nggak bisa langsung ganti rektor, betul, betul, betul. ya, karena harus ingkrah. Ya, jadi ini masih lama prosesnya sampai ke mahkamah kalau Hmm, jadi. Masih lama ini, nggak bisa. Makanya kan nggak berani nahan. Karena nggak bisa, akan muncul perlawanan. Apalagi kemarin Bapak Purnawirawan Jenderal Polisi Pak Mangku Pastike kan udah berstatement, kita kawal UNUT karena beliau alumni. Bapak Gede Pasek Suardike, ya, yang mantan Komisi 3 DPR bidang hukum, beliau mengatakan kita kawal. Tiang juga sampaikan, jadi tokoh-tokoh yang nah, mendukung Prof tokoh-tokoh Antara ini banyak sekali banyak. ya? Mendukung karena kan kita ya selevel Haji Mangku Pastike, Iya, 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 selevel iya, makanya selevel saya heran juga, "Di kok GPS, tiba-tiba mendukung Unut, gimana ini sebenarnya?" Gitu. selevel GPS, selevel Hmm, AWK, ya pasti tahulah apa yang oh, terjadi di apa dalam. yang terjadi dalam, Ji? Gini, ceritanya mungkin Hmm, ada salah satu oknum pejabat itu mau masukin anaknya ke salah satu fakultas. Gitu loh. Nama hmm. pejabatnya saya sudah pegang. Jadi dia Katanya pejabat di kejaksaan gitu. ya mungkin ya, tapi Hmm, ada lah pokoknya katanya anaknya masuk ke FK. Mungkin hmm. karena ada iuran itu mandiri itu Oke, 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 merasa oke, 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 tersinggung. oke.
Nah, si oknum pejabat Nas Bedag ini laporlah ke pimpinannya gitu loh. Oh, oke, Udah, oke, ini oke. sebenarnya ini yang jalan ini ke solidaritas institusi sebenarnya. Gitu. Makanya tahu kan angka berapa dan sumbangan-sumbangan itu sudah dari dulu sudah ada. Dan sumbangan itu, kenapa UNUD tidak salah? Karena setiap peraturan yang dibuat oleh PTN harus izin dari kementerian. Ini rektor nih mau buat nih sumbangan 100 juta, 50 juta, kan ada surat keputusan. Kan resmi. Ya. Dan ada nomor rekening. Oke. Itu harus izin kementerian. Kalau kementerian nggak ACC, nggak boleh loh rektor UNUD jalan kan? Nggak bisa. Gitu loh. Sekarang kita ngukur diri aja. Kan ada jalur prestasi, memang terbatas. Dan fakultas kedokteran itu adalah fakultas yang prakteknya mahal. Bukan masalah kaya miskin. Jatah beasiswa tuh ada loh. Catat itu ada. Untuk orang miskin yang jadi dokter, masuk FK, itu ada jatahnya. Ada Dan itu nggak jatahnya. hilang. Tapi memang terbatas. Karena itu jangankan kedokteran. Kemarin saja saya datang ke SMK Teknik. Di SMK Teknik di Bali, itu yang mereka butuh las, butuh besi, butuh apapun kan mahal itu. Ini SMK aja loh. Guru lapor, Ji, ini besok praktek 3 tahun, si anak ini harus keluar uang banyak karena untuk beli barang-barang itu loh. Itu SMK, apalagi FK. FK itu luar biasa biayanya. Nah, makanya makin tetapi sekarang salahnya dibilang dana itu ada potensi 100 miliar lebih kan? Ada 105 tapi 145. Itu kan bukan uang korupsi. Angkanya terlalu fantastis. Di Bali ini nggak pernah ada korupsi di atas 100 M dan sulit untuk korupsi segitu. Nah, jadi artinya ini ke potensi. Artinya bedakan mana uang yang sudah masuk ke kantong pribadi, mana uang yang mungkin dianggap potensi. Jadi kalau misalkan Nike mau dibahas, ya rektor-rektor sebelumnya harus tersangka juga dong. Iya. Bener nggak? Kan itu udah dari dulu kan. Dari dulu kelanjutannya. Kemudian saya tanya, saya datengin itu Prof Antara ke UNUD. Saya tanya terus terang, Prof, Punapi sebenarnya Prof korup apa enggak? Ngomong sama saya terus Masa ada terang. yang mau jujur gitu, Ji? Kenapa? Ya, saya korupsi gitu. Nah, menarik itu. Kan kita dengar dulu. Iya. Ji, beliau menjelaskan seluruh dana nih masuk ke rekening kampus. Jadi nggak ada. Beda sama kasus Lampung. Di Lampung nih kan ada OTT-nya. Di Lampung tuh ada pengakuan orang bayar. Beda loh. Kasus Unila Lampung beda. Beda ya? Beda case-nya. Karena di sana memang ada transaksi di luar kampus. Niki semuanya di kampus kok. Bagaimana kok Tapi bisa? menurut kejaksaan ada juga gitu. Kenapa itu? Transaksi gitu. Ya itu menurut kejaksaan. Nah sekarang setelah Nike kan saya mintakan ya sudah diperiksa saja. Coba inspektorat periksa, audit periksa, kantor akuntan publik periksa, semua diperiksa. Dari 5 lembaga, 4 lembaga menyatakan clear UNUD. Tapi kan lembaga bisa jadi Enggak, ini lembaga independen loh. Ini independen loh. Inspektorat. Di inspektorat itu di dalamnya ada jaksa. Ada jaksa. Ya, artinya kan jeruk makan jeruk nih. Jaksa yang ini ngomong kalau tersangka, jaksa yang ini bilang kalau inspektorat bilang enggak. Oke. Nah, kantor akuntan publik ini independen, tidak bisa diintervensi sama siapapun. Presidennya nggak boleh intervensi. Beliau ini berintegritas, clear. 4 clear, 1 yang ngomong ada ini. Makanya silakan saya suruh Pak Antara dan tim hukum pra-peradilan. Pra-peradilan aja. Tapi apakah seperti kasusnya Haji, pra-peradilan kan gagal itu yang dulu. Belum tentu loh. Belum tentu ya? Belum tentu. Pra-peradilan di beberapa Kan cuma institusi hukum. administrasi aja. Administrasi, jadi nanti pra-peradilan akan menghadapi kejaksaan. Begitu. Bongkar aja di sana bagaimana. Tapi Iya, kalau betul. misalkan nanti kalau terbukti tidak bersalah kan gitu ya, tidak ketemu, silahkan. Jadi nanti saya sampaikan, nanti kita nanti urusannya sama pengadilan. Betul. Kalau saya yakin hakim-hakim pengadilan ini berintegrasi. Nah kemudian ada yang pejabat yang pingin jadi rektor.
Oh, iya, Pengen iya, beralih. iya, Jadi iya, dia iya, ngira kalau Prof Antara nih ke tersangka mungkin bisa gantikan. Enggak, dia kira akan ada pemilihan rektor baru. Tiang udah Oh, tanya sama orang kementerian, bagaimana kalau seandainya ini terjadi? Apakah ada pemilihan? Enggak ada Pak Senator. Terus Wakil rektornya lah yang menjadi maju. Oh, pejabat. gitu. Waduh. Nah, jadi si oknum yang akan pensiun tahun 2025 ini kan kejar waktu nih. Pokoknya periksa saja deh. Dan saya tanya, Prof, Rektor, ini uangnya UNUD ini kemana aja? Siapa yang ngelola? Beliau mengatakan sama saya, Ji, boleh periksa di rekening di PPATK. Setiap fakultas itu sudah dapat gelontongan uang untuk pembangunan. Jadi swakelola. Jadi fakultas hukum dapat, ekonomi dapat, kedokteran dapat. Semuanya dapat dan mereka tuh berhak loh untuk ngelola anggaran. Tapi kalau nggak itu ngapain UNUD mengakui ada kesalahan sistem kemudian ada pengembalian duit itu? Itu teknis administrasi. Pengembalian itu kan gini. Sekarang bener statement Edwin bener. Tetapi uang 1,8 itu kan masuknya kemana? Ke rekening kampus apa rekening pribadi? Rekening kampus. Kalau nggak ada kasus ini berarti uang 1,8 itu kenapa? kan bisa aja diam-diam nggak dikembalikan. Itu administrasi. Administrasi ya. Sama terjadi juga contoh di desa-desa adat, di desa-desa kepala desa. Kalau semuanya kita kaku ngitung-ngitungin duit, ya, itu di Bali ini ada 1.400 desa adat yang mengelola dana BKK yang banyak enggak paham sistem yang hukum bisa loh. Kena itu bisa ya. kena. Makanya ada kesalahan. Kalau kaku ya. Kalau kaku. Coba perbekal. Banyak perbekal kita mungkin yang kurang berpendidikan tinggi misalkan. Beliau nggak kepaham loh tentang anggaran berapa miliar. Kalau di Indonesia ada 70.000 desa. Terus kita misalkan masalah anggaran yang kecil-kecil itu penjara semua. Itu namanya ada sistemnya, itu adalah sistem kesalahan administrasi. Kecuali uang yang 1,8 yang disebut UNUD misalkan mampir ke rekeningnya rektor pribadi, mampir ke rekeningnya WR, baru masalah saya akan lawan. Tapi kalau baru masuk kampus dikembalikan itu biasa kok. Dinas-dinas di Denpasar di Bali biasa begitu. Biasa kok dalam tata pemerintahan nggak ada. Itu yang Haji sebut di statement ada dekan yang nyuruh nyelein rektor itu siapa itu? Saya ditelepon langsung. Oh, ditelepon langsung. Telepon langsung. Diajak untuk menjatuhkan dan mendukung dia jadi rektor. Oh gitu. Orang dalam UNUD yang Haji maksud tadi ya berarti ya. Aktif. Pejabat aktif. Satu fakultas dengan Prof Antara? Apa? Satu fakultas beda. Rahasia. dan ini tantangannya gini. Selama ini kan UNUD itu kan selalu rektornya dari satu fakultas. Betul. Sekarang beda ya. Fakultas teknik. Saya menilai selama ini UNUD sebagai perguruan tinggi Bung Karno, selama ini pada saat berasal dari satu fakultas ini kemajuannya kurang. Perlakuannya terhadap fakultas lain tidak adil. Coba lihat bagaimana kampus UNUD di Jimbaran itu kumuh. Tidak tertata. Bagaimana kampus Sudirman tidak tertata. Jadi ketika ada rektor dari teknik kan sama kayak Bung Karno. Prof Antara ini sama kayak Bung Karno dan Jokowi loh, insinyur loh. Insinyur ya. Orang yang otaknya insinyur ya sama lah. Bung Karno, siapa lagi itu si Pak Bung Karno, Pak Jokowi, Pak Koster itu kan insinyur. Pak Antara, kalau orang sudah insinyur, dia pikirannya pasti gedung infrastruktur. Ya. Jadi kita lihat dari 4 pemimpin ini kalau bangun banyak-banyak, saya wajar karena dia mindsetnya begitu. Dan orang teknik hitung-hitungan 1 tambah 1 ya 2, bukan 11. Siap. Kalau fakultas lain mungkin 11. Karena ada atensi. Betul. Gitu loh. Makanya kenapa saya harus bela UNUD dan teknik? Karena teknik tuh jujur. Kalau Prof Antara selamat, besok bisa ada rektor dari ekonomi, ada rektor dari FISIP, ada rektor dari sastra Bali, ada rektor dari fakultas pertanian yang minoritas. Jadi sebenarnya nih di dalam nih politik kampus. Betul. Dan itu tidak hanya di UNUD, jadi di semua hampir banyak kampus lah. Hampir begitulah kok ya. Oke Ji, sukses semua niki. Terima kasih. Mau ngobrol santai.